Selamat datang. Di sini saya akan menjelaskan bahayanya judi online dan pinjaman online. Di era digital, dua ancaman finansial ini semakin merajalela. Judi online dan pinjaman online ilegal telah menghancurkan banyak kehidupan. Judi online menjanjikan kemenangan besar, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah. Sekali masuk, sulit keluar. Hutang menumpuk, kehidupan pun hancur. Pinjaman online ilegal menawarkan solusi instan, tapi dengan bunga mencekik dan cara penagihan yang tidak manusiawi. Data pribadi disalahgunakan, intimidasi pun terjadi. Di balik kemewahan, ada bahaya tersembunyi. Judi online dan pinjaman online ilegal tidak hanya menghancurkan individu, tapi juga membangun kerajaan bisnis haram. Sebuah hotel mewah di Semarang yang bernilai 200 miliar kini menjadi sorotan. Hotel Arus disita oleh Bareskrim Polri karena diduga dibangun dari hasil pencucian uang judi online. Kasus ini menjadi bukti nyata. Keuntungan besar dari judi online tidak hanya merugikan pemainnya, tetapi juga digunakan untuk membangun bisnis yang tampak legal, padahal berasal dari kejahatan. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa judi online bukan hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi menciptakan bisnis ilegal yang merugikan banyak pihak. Jadi, mohon maaf. Silakan. Mas, kamu tuh gimana? Udah gak kerja, ada tagihan pinjol, rumah juga mau disita. Motormu mana, Mas? Motormu? Kita bisa cari harga yang sesuai best price-nya sih, Pak. Bro. Terjerat hutang untuk judi online disebabkan perselisihan akibat pengaruh judi online. Teman-teman, jauhi judi online, karena itu akan membawa kehancuran bagi diri Anda, karir Anda, masa depan, dan keluarga Anda. Waspada dan waspadalah. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah perangkap berbahaya. Karenanya, judi online perlu terus diberantas dan masyarakat perlu tahu bahaya judi online. Berikut bahaya judi online. Pertama, kecanduan yang berujung pada depresi hingga bunuh diri. Kedua, rusaknya hubungan baik di keluarga dan pihak lain. Ketiga, kian terpuruknya kondisi keuangan diri dan keluarga. Keempat, anak terancam putus sekolah dan kehilangan masa depan. Kelima, memicu tindakan kriminal dan atau membahayakan orang lain. Keenam, terjebak lingkaran setan dengan pinjaman online
ilegal, serta menyebabkan pelanggaran privasi dan penyebaran data pribadi. Pada 26 Juli 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan sebanyak lebih dari 1.160 anak di bawah usia 11 tahun sudah terjerumus dalam judi online. Bahkan total anak di bawah 19 tahun yang ikut serta mencapai 197.045 orang dengan transaksi mencapai 3 miliar. Mereka seharusnya belajar dan bermain, bukan mempertaruhkan masa depan mereka dalam dunia perjudian digital. Pemerintah terus berupaya memberantas judi online, tapi kita juga harus ikut berperan. Laporkan situs judi ilegal, awasi anak-anak kita, dan edukasi masyarakat tentang bahayanya. Judi online dan pinjaman online seringkali saling berkaitan. Karena banyak orang yang terjerat utang akibat judi online, kemudian mencari pinjaman online untuk menutup kerugiannya. Namun, karena pinjaman online ilegal memiliki bunga tinggi dan sistem penagihan yang kasar, mereka justru semakin terperosok dalam lingkaran utang yang sulit keluar. Pinjaman online ilegal bukan sekadar utang, tapi jebakan yang bisa menghancurkan hidup. Dari rumah tangga yang berantakan hingga nyawa yang melayang. Apakah Anda siap menanggung risikonya? Korban pinjol rata-rata adalah warga pedesaan. Kesulitan ekonomi membuat masyarakat pedesaan lebih rentan terjerat pinjaman online ilegal. Kurangnya edukasi finansial menyebabkan banyak yang terjebak dalam jeratan bunga tinggi. Menurut berita yang beredar, seorang pria di Sleman ditemukan tewas diduga akibat terjerat utang pinjol. Sementara itu, satu keluarga di Indonesia nekat mengakhiri hidup karena tidak sanggup melunasi utang mereka. Anda mungkin berpikir meminjam 2 juta adalah solusi cepat. Tapi tahukah Anda, dalam hitungan hari, Anda hanya menerima 1,4 juta dan harus melunasi 2,2 juta atau lebih. Jika gagal bayar, data pribadi Anda disebar, diteror, bahkan diancam. Korban pinjol bukan hanya kehilangan harta, tapi juga harga diri dan masa depan. Banyak yang bercerai, kehilangan pekerjaan, bahkan memilih jalan pintas mengakhiri hidupnya. Anda menerima SMS atau WhatsApp berisi tawaran pinjaman cepat? Hati-hati, bisa jadi itu jebakan pinjaman online ilegal yang siap menghancurkan hidup Anda. Ingin meminjam uang? Pastikan layanan yang Anda gunakan terdaftar di OJK dan memiliki transparansi biaya. Berikut ciri-ciri pinjol yang ilegal. Pertama, pinjol ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, menawarkan pinjaman lewat SMS atau WhatsApp spam. Ketiga, mengenakan bunga dan denda tinggi yang mencapai 1 hingga 4% per hari. Keempat, fee dan biaya tambahan lainnya sangat tinggi, mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Kelima, jangka waktu pelunasan sangat singkat, tidak sesuai kesepakatan. Keenam, meminta akses data pribadi seperti kontak dan kamera. Ketujuh,
melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, dan pelecehan. 8. Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Jika membutuhkan pinjaman, pilihlah lembaga keuangan resmi yang memiliki transparansi dalam suku bunga, biaya, dan jangka waktu pelunasan. Ingat, bijak dalam mengelola keuangan adalah langkah terbaik untuk menghindari masalah di masa depan. Jangan sampai Anda atau orang terdekat menjadi korban berikutnya. Lindungi diri dan keluarga, edukasi, waspada, dan katakan tidak pada judi online serta pinjaman ilegal.